peristiwa nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apa tujuan dari teks anekdot? Nah, tujuan ini adalah menghibur pembaca melalui cerita lucu dan menggelitik, menyampaikan kritik atau sindiran halus berdasarkan fakta kehidupan sosial, memberikan nilai-nilai atau pelajaran sebagai pesan moral bagi pembaca. Nah, sekarang ini kan lagi musim pilkada, betul? Nah, biasanya banyak di media sosial, khususnya Instagram, kalau kalian bisa, kan kalian punya Instagram nih, meskipun baru SMA tapi udah banyak yang punya Instagram, bisa search. Di situ ada Tempo, majalah Tempo yang banyak sekali memberikan teks anekdot di dalam postingannya. Nah, ini ada struktur teks anekdot. Ada abstraksi. Abstraksi ini adalah gambaran umum isi anekdotnya. Ini sifatnya opsional. Biasanya kalau memang perlu dimasukkan, silakan masukkan. Kalau tidak pun tidak jadi masalah. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi ini adalah pembuka cerita, memperkenalkan tokoh atau latar menjadi awal konflik. Lalu ada krisis. Krisis ini inti cerita yang memicu reaksi, juga disebut komplikasi. Lalu ada reaksi. Reaksi ini tanggapan terhadap krisis, sering menimbulkan kejutan, juga disebut resolusi. Nah, koda penutup cerita yang memuat komentar atau sikap, ini juga sifatnya opsional, bisa ada dan juga bisa tidak ada yang menjadi masalah. Nah, ini ada contoh dari teks anekdot. Bebas parkir versus bebas belanja. Ini sering terjadi nih ketika kita ke Alfamaret atau ke Indomaret. Pada suatu hari, Jono pergi ke sebuah minimarket untuk membeli perlengkapan rumah tangga dengan mini sepeda motor. Pada saat di halaman supermarket tersebut, terlihat olehnya tulisan besar bebas parkir. Wah, bisa hemat nih, katanya di dalam hati dengan dia. Nah, itu termasuk dalam abstraksi. Lalu orientasinya, selesai membeli berbagai keperluan yang dibutuhkan dan membayarnya, dia kemudian menuju ke sepeda motor miliknya untuk kembali ke rumahnya. Di halaman parkir minimarket tersebut, dia langsung menaiki motor dan menyalakannya. Nah, ini termasuk dari orientasi. Lalu ada krisisnya. Pada saat dia akan menjalankan sepeda motor, tiba-tiba si tukang parkir berteriak, "Mas, uang parkirnya mana?" Merasa heran, Jono malah balik bertanya, "Loh Pak, kan di sini tadi ada tulisan bebas parkir." Lalu untuk bertanya, si tukang parkirnya pun menjawab dengan tegas, "Memang betul Mas, di sini bebas parkir. Sampean bisa parkir di sana, di sini, di depan, di belakang, di kanan kiri, di atas atap minimarket juga terserah, bebas kok. Cuman kalau memang mau pulang tetap harus bayar," kata si tukang parkir dengan berapi-api. "Sini 2.000. Dia menambahkan. Nah, itu teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini. Memang itu relevan sekali sama kehidupan kita sehari-hari ketika ke Indomaret. Padahal di situ ada tulisan bebas parkir, tapi tetap ditagih bayar. Padahal si tukang parkirnya tidak bertindak apa-apa gitu ya, tidak menjaga motornya juga, hanya diam saja. Nah, selanjutnya adalah membandingkan informasi teks anekdot. Ya, tentunya untuk turut bersimpati. Lalu juga ada empati, merasakan apa yang dialami orang lain, lalu merasa peduli. Ada juga pro dan juga kontra. Nah, kaidah kebahasaan di sini ada pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban atau dijawab oleh penanya sendiri, digunakan untuk sindiran, nasihat atau menyampaikan pesan secara halus. Yang kedua
Nah, salah satunya teks anekdot ini biasanya menyisipkan tokoh terkenal seperti Bapak Jokowi ini. Bapak Jokowi selaku presiden, maka sebagai bentuk kritik dari rakyat, ini dibuatlah karikatur ya. Jadi ini tuh sebuah desain namanya karikatur, itu gambar yang terlihat humor, jadi tidak seperti aslinya. Kan ini Bapak Jokowi ya, tidak seperti gambar aslinya sebagaimana Bapak yang gagah gitu. Tapi di sini kayak seperti animasi menggelitik. Terus juga ini ada musim pemilu. Nah, mungkin pamflet desain ini bisa dibacakan oleh Jara. Itu ada beberapa yang dia juga ini mulai banyak yang beredar palsu, yang beberapa bulan terus yang paling waspada sih yang palsu itu menunjukkan kepada ini itu adalah calon legislatif yang menyalonkan sebagai DPR mungkin ya. Itu janjinya adalah jujur oleh rakyat atau musuh. Nah, betul sekali. Kalau kita sering di kehidupan sehari-hari ada namanya uang pajar ya, yang sering ya dikasih pas ketika kita pencoblosan. Nah, itu juga ketika pemilu ini berterbangan uang-uang dengan janji-janji manis dari para pejabat-pejabat. Namun ketika sudah memilih justru kenyataannya tidak terrealisasi dengan baik gitu. Nah, mungkin pemaparan dari materi hari ini sudah selesai. Nah, dari tadi awal dijelaskan definisi sampai poster tadi bisa grafis tadi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Itu mau nanya, kenapa teks anekdot itu harus berisi cerita menggelitik? Nah, kenapa teks anekdot ini mengemas cerita menggelitik? Karena yang saya tadi sampaikan bahwasannya ketika kita menyampaikan kritik dengan bahasa yang kaku, bahasa formal, justru tidak didengar dengan baik dan tidak diterima. Malah justru kita tuh dianggap sebagai pemberontak dan lain sebagainya. Sehingga teks anekdot ini membungkus cerita dengan menggelitik dengan hal-hal yang berbau satir gitu, humor, sehingga barangkali bisa didengar dengan baik oleh yang menerima kritikannya. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Dapat dipahami dengan baik? Nah, untuk pertemuan minggu depan akan saya kasih project untuk kalian membuat karikatur. Sudah tahu Canva kan? Di situ di Canva ada banyak elemen-elemen yang bisa kalian gunakan. Waktunya 1 minggu. Untuk pertemuan minggu depan kita bahas karya kalian dan bisa ngapain nih makna dari karikatur yang udah kalian buat. Nah, selanjutnya untuk bisa tahu nih pemahaman kalian sejauh apa, saya akan membagikan LKPD dibuat kelompok ya. Nanti bisa satu kelompoknya berisi 2 orang aja. Sudah memegang semua LKPD-nya? Sudah dibagi kelompoknya? Oke, baik. Nah, itu kalian bisa dibaca dengan teliti. Ada contoh teks anekdot, bisa dikategorikan strukturnya, ada abstraksi sampai dengan koda. Kalau misalkan tadi abstraksi itu kan sifatnya opsional sama koda. Nah, barangkali di situ tidak dicantumkan, dilewat aja nggak apa-apa. Nanti karena waktu kita terbatas ya, LKPD-nya bisa dipelajari di rumah masing-masing. Nanti hasil dari diskusi kalian
bertujuan untuk menghibur, mengkritik, memberi pelajaran, memberi hidupan. Dan struktur dari teks anekdot meliputi abstraksi, orientasi, presis, reaksi, dan juga